Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal. Saya Fadli bersama tim akan mencoba membantu Anda semua yang ingin meninggalkan masa lalu Anda yang kelam. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia ini tempat kita untuk meninggal. Jadi, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Anita, 40 tahun. Wanita pencopet. Ya. Oke, sini dulu bang. Sini dulu bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa bekal sebelum ajal. Kebetulan langsung aja di hari ini saya sudah bersama dengan Saiful ya. Mas Saiful ini adalah pelapor, di mana Mas Saiful ini mencurigai sang istri nih. Istrinya ini dicurigai justru sepertinya ada orang ketiga. Wah, ini agak sedikit apa ya, permasalahan rumah tangga yang macam-macam lah intinya lah ya. Nah, tapi yang menyebabkan kecurigaan dari Saiful ini adalah karena istrinya ini suka membawa barang-barang yang mewah atau bermerek, tetapi permasalahannya istrinya ini hanya bekerja sebagai seorang penjaga di toko kelontong. Ya mohon maaf sebelumnya, bukannya kita mau merendahkan, tapi kita tahu bahwa bicara gaji seorang penjaga di toko kelontong ini nggak mungkin bisa membeli barang-barang mewah, elektronik bagus ya. Kayaknya, nah itu yang membuat kecurigaan dari suaminya Bang Saiful. Mungkin saya mau tanya nih Bang Saiful nih. Bang Saiful ini kan nyuduh istrinya, ya maaf ya, Iya, Bang. kayak selingkuh gitu ya. Iya. Memang apa sih yang membuat Bang Saiful ini menuduh istri selingkuh selain tadi barang-barang mewah? Emang Bang Saiful udah nggak dilayani lagi sebagai suami? Atau bagaimana? Masih dilayani seperti biasa? Masih bang, cuman herannya kita kan dia kerjanya kerja kelontong. Nah, padahal dia digaji cuma 700.000. Nah, kok dia bisa milih barang-barang mahal, elektronik, apa segala macam. Tapi Bang Saiful sendiri belum pernah melihat secara dengan mata Bang Saiful bahwa istri Bang Saiful selingkuh kan? Belum. Nah, tapi ini juga nggak boleh nih, maksudnya ya kita juga nggak boleh ya, maksudnya sebagai suami juga nggak bisa menuduh istri tanpa alasan sebenarnya ya. Kalau misalnya belum melihat dengan mata kepala, jatuhnya jadi suuzon nih bang. Kalau gitu gini aja ya, sama-sama kita buktiin dulu ya. Kita buktiin dulu, kita coba sekarang ini ke tempat toko kelontong, ke tempat istrinya bekerja. Kita mau coba tanya, jangan-jangan gajinya nggak 700.000 bang, tapi gaji 7 juta. Wah, abang yang dosa nih jadinya nih ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke toko kelontong, ke tempat dia bekerja ya bang ya. Iya bang. Oke. Iya, ya langsung kita ke sana ya. Yusuf, istri saya mana ya? Bini lo. Iya Nggak di betul. sini, udah saya pecat. Kerjanya nggak becus. Astagfirullah ya Allah. Gimana sih bang? Katanya masih kerja di sini, pamitan dari rumah. Udah sebulan yang lalu dia nggak di sini. Dari kemarin-kemarin dia salam saya, pamitan sama saya. Datang terus Dia sini kagak kerja. kesini. Udah sebulan yang lalu dia nggak di sini. Gimana nih bang? Udah kita Fadli? ngobrol di luar aja. Bang, makasih banyak ya bang ya. Maaf nih bang, ganggu nih bang ya. Pamit dulu ya bang ya. Ya bang, ya assalamualaikum. Kita ngobrol luar aja. Kok nggak ada? Kok nggak ada bang? Ya, jadi gimana? Terus abang dia bilangnya sama abang tiap hari ke rumah, dari rumah ke sini kerja. Iya betul. Terus kemana kira-kira bang? Aduh, saya juga nggak tahu bang kalau udah kayak gini. Gini deh. Maaf ya bang ya. Kita coba atur rencana dulu. Sekarang saya anterin abang pulang dulu aja. Ya, Besok saya balik lagi ke rumah abang. Biasanya istri abang berangkat dari rumah jam berapa? jam 7 pagi bang. Jam 7 pagi. Ya. Kalau gitu sebelum jam 7 kita sama teman-teman udah sampai di sana semua nih, ya. Kita tungguin nanti mungkin kita ikutin aja istri abang pergi. Gak apa-apa. Ya. Abang jangan bikin kecurigaan dari istri, ya. Ya. Jadi biarin aja dipamit dibilang mau ke jaga toko, biarin aja pura-pura nggak tahu, ya. Kalau dia udah nggak kerja di sini lagi, jangan dimarahin dulu, diamin dulu aja, ya. Oke? Ya bang ya. Ya. Ya udah. Kalau gitu sekarang abang saya anterin pulang dulu, besok saya jemput lagi. Ya, Ya. Ya.
Saya datang udah dari tadi lumayan lama nunggu. Belum ada pergerakan dari Bang Saifullah juga karena istri masih ada di rumah. Apa kita tungguin aja, gambar terus ya. Takut ntar ada yang lewat kita nggak kelihatan. Bang Saiful. Itu istrinya ya, Bang. Ayo, kita kejar. Nanti kita kejar. Ayo. Ayo seberang katanya, Bay. Ayo. Dulu yang cewek yang motor tadi. Iya, benar. Yang itu, iya. Yang baju kotak-kotak benar kan ya, Bang? Iya, benar. Wah, jangan-jangan benar curigaan saya itu, Bang. Ya, dia makanya kita kan harus buktiin dulu kalau dia benar-benar selingkuhnya sama siapa, Bang, gitu loh. Itu juga harus lihat, Abang baru bisa nuduh. Oh, dia masuk minimarket. Udah, pakai sebanyak. Istri saya, Bang. Iya. Istri Abang ngapain di sini? Nggak Mau tahu, belanja? Bang. Dia kan nggak ada duit. Coba deh. Ya. Kok lagi ngelirik-lirik ke dalam dia, Bang? Ngapain dia situ ya? Kayak lagi nunggu orang, Bang. Siapa yang dia kenal di sini kan nggak ada. Aduh, jangan-jangan dia kayak dulu lagi, Bang. Kayak dulu lagi gimana maksudnya, Bang? Ya di nyopet. Istri Abang pernah nyopet di pinggir? Iya, betul. Sebelum nikah pasti sudah nikah sama Abang? Ya sebelum nikah, setelah sudah menikah dia nggak pernah ngulang lagi. Kok sekarang malah gitu lagi? Kita jangan berburu sangka dulu, coba kita lihat dulu aja sekarang. Ya. Tapi gerak-gerik itu memang benar juga, Bang. Iya. Kayaknya dia lagi memantau seseorang yang ada di dalam. Dia mau masuk dalam. Masuk dalam. Ah, itu kan bener, Bang. Dia kan mepet-mepet. Abang mau ngapain, Bang? Iya, ngapain di dalam? Ini mau makan Ah. teman kamu semua nih. Iya, kita temannya. Apaan nih? Mas Saiful, Ibu. Ya tapi kamu ngapain di dalam? Itu urusan saya. Kamu cuma pernah ngasih aku duit kok sebagai keuangan. Ya ini apa ini? Bang, Balikin. Bentar. Sini. Ini punya siapa? Kan? Ini bukan dompet kamu. Maaf. Ya. Maaf. Ibu, ayo sih, Ibu coba. Ibu, ini dompet Ibu mau bukan? dompet saya. Hah? Dompet Ibu? Bukan dompet dia itu. Saya kenal saya. dompet itu. Coba Ini lihat punya isinya, saya Pak. ini, Pak. Ini Coba punya lihat saya buktinya ini. apa. Maaf, saya buka ya, Bu ya. Kalau ini dompet Ibu, saya buka. Saya minta Buka maaf sama aja. Ibu. Ya, lihat aja, lihat. Buka aja. Nah, ini bukan foto kamu itu. Foto saya. Punya siapa? Bukan. Ibu namanya siapa? Wanita. Ibu Anita, ini namanya Susilawati, Bu. Ah, berarti kamu nyopet lagi. Aduh, katanya udah astagfirullah. Aku nih pengen punya emas. Aku nih pengen punya barang pameran. Aku tidak butuh itu semua. Cukup makan aja. Aku nggak mau. Pokoknya aku pengen jadi orang kaya. Maaf Ibu ya. Ini awalnya suami Ibu jujurnya nih nuduh ke Ibu ini selingkuh. Ya, karena Ibu suka punya barang-barang yang mahal, Iya. yang branded tuh, yang bermerek. Dia cuma kerja di toko kelontong, Bang. Gajinya aja 700.000. Mana mungkin dia bisa beli-beli barang begitu? Maaf Bu ya, kemarin saya sama suami Ibu, kita udah berangkat ke toko kelontong. Ternyata Ibu udah gak kerja lagi di sana. Bener gak Bu? Ibu udah gak kerja di toko kelontong. Masih. Ibu udah gak kerja di toko kelontong Bu, yang
Dari kemarin kami ke sana. Bilang tadi sama kita kemarin. Kami ikutin kamu nggak ada di Kemarin situ. dia bilang sama kita kalau ibu 1 bulan nggak kerja lagi di sana. Katanya kamu sudah dipecat. Kamu bohong. Sekarang ibu gini aja ya. Ini suami ibu minta ibu ikut ke kita, ya, ikut ke rumah hijrah untuk belajar, Bu. Ayo, kamu harus ikut. Tidak mau. Pokoknya gua nggak mau ikut. Harus ikut. Nggak mau. Ayo. Sini. Ayo, harus ikut. Ayo. Ayo. Hah? Ibu. Aku nggak mau. Ayo. Bu. Kalau nggak begini, kau nggak berubah. Lebih baik kita pisah aja. Abang ngomong apa? Sekali lagi saya bilang, kalau kamu nggak mau berubah, pisah aja kita. Abang ngomong apa? Maaf ya Bu ya, maaf ya mengganggu ya. Terima kasih, assalamualaikum ya, permisi. Bang, aku nggak suka bang tempat ini bang, tempat gelap ini. Katanya mau insaf, kayak mana sih? Aku nggak mau insaf aku. Tadi dia bilang mau insaf, sekarang nggak mau insaf. Insaf mana sih? Nggak mau aku insaf. Ibu jangan ribut terus dari tadi, di mobil ribut, di sini ribut. Aku nggak mau nih tempat gelap, aku nggak mau Ya, ini. Ustaz, sini Ustaz. Ibu sini Bu, sini. Ini Ustaz Ahmad Khan, kenalin Bu ya. Ini Ustaz, ini tamu kita. Ya, ini tamu kita hari ini istrinya ya. Ini suaminya nemenin, ini Pak Ustaz. Ya kesini. Siapa mana? Saiful, Pak. Pak Saiful, Ibu? Anita. Anita, Ibu Ani ya? Bu Anita, nah sekarang nih udah sampai di sini, masih komplain lagi dia nggak mau lagi kesini katanya, tempat gelap. Aku nggak mau panas di sini. Sebelum kita lanjut lagi nih Ustaz nih, ini mumpung masih ada suami di sini. Tadi waktu kesini suami juga sempat ngancem Ustaz. Kalau seandainya dia nggak mau kesini, dia mau ajak pisah. Astagfirullahaladzim, Pak Saiful. Pak Saiful nggak boleh begitu. Kamu kayak mana Pak Ustadz? Saya hilaf. Di dalam Islam itu Rasulullah SAW menjelaskan abghadul halal ilallah at-thalaq. Kata Rasulullah SAW, abghadul halal ilallah at-thalaq. Tapi aku nggak mau bang, panas tempatnya ini, gelap tempatnya ini. Jadi begini Bu, sebentar Ibu dengerin dulu ya. Kata Rasulullah SAW, abghadul halal ilallah at-thalaq. Sesungguhnya amal perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perceraian. Kalau abang sampai mengancam dia untuk bercerai, maka ini adalah sesuatu kalimat yang bisa jatuh talak. Ini kalau kayak gini dia masih halal nggak suami istri Ustaz nih? Saya sekalian belajar juga nih buat yang di rumah juga nih Ustaz. Jadi begini Bang Fadli, ya Pak Saiful ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sesungguhnya talak atau cerai itu ya 2 kali. Maka apabila talak 1 dan talak 2 masih bisa kembali dengan cara rujuk dengan baik. Atau kalau tidak juga diceraikan dengan cara yang baik. Terus gimana Ustaz? Apa perlu ada pernikahan ulang atau bagaimana Ustaz? Nggak perlu. Kalau seandainya masih di dalam batasan masa iddah,
ya, belum melewati batas masa iddah, maka boleh kembali rujuk dengan ucapan kamu saya rujuk kembali, atau contohnya kamu sekarang kembali seperti dulu dengan saya, ya begitu ya. Harus ada ucapan juga Ustaz ya. Harus ada ucapan dan diniatkan di dalam hati bahwa itu adalah niat untuk rujuk dengan istrinya. Bang, ya kalau misalnya dengan istri, kalau misalnya belum rujuk kan nggak halal lagi bang. Ayo bang, rujuk dulu sama istri. Ya udah, kita rujuk lagi. Ya rujuk, tapi kita pulang aja tempat gelap ini. Nggak masalah. Aku takut di sini.